Ikuti keseruan channel Keluarga Kecil Nugraha. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Kecil Nugraha. Oke, kali ini aku mau membahas soal tips-tips hamil kembar tanpa keturunan dan tanpa program bayi tabung. Sebenarnya tips-tips ini aku ambil dari artikel dan aku mau cocokin dengan pengalaman aku hamil si kembar kali ini. Gimana aku bisa hamil kembar dan apa aja, sesuai nggak sama artikel yang ada di Google, terus artikel-artikel yang ada di majalah atau di mana. Terus kita lihat tips-tipsnya. Oke, tips yang pertama menurut artikel, hamil ketika usia 35 tahun ke atas. Tips ini tidak sesuai dengan yang aku alamin. Soalnya ketika aku hamil si kembar kali ini, usiaku 25 tahun. Jadi untuk hamil kembar gak harus usia 35 tahun ke atas. Usia 20-an juga bisa hamil kembar tanpa keturunan, tanpa program. Tips nomor 2, menurut artikel, hamil ketika menyusui. Oke, tips kali ini sesuai dengan yang aku alami. Soalnya ketika aku hamil kembar kali ini, aku sedang menyusui Nay. Usia Nay 22 bulan ketika aku hamil. Dan ketika aku tahu hamil, aku langsung stop menyusui Nay. Jadi hamil ketika menyusui sesuai dengan pengalaman aku. Tips yang ketiga, mengkonsumsi asam folat. Tidak sesuai dengan pengalaman aku. Soalnya ketika hamil si kembar kali ini aku nggak mengkonsumsi asam folat sama sekali, nggak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali, obat penyubur, obat apa, enggak sama sekali. Atau mungkin asam folat yang aku dapat ketika aku liburan di Jawa kemarin, makan makanan sehat itu kali ya. Jadi tips yang ketiga ini nggak sesuai dengan pengalaman aku. Cuman aku hanya mengganti dengan makan makanan sehat kali selama liburan di Jawa. Tips yang keempat, memiliki berat badan ideal. Gak sesuai sama pengalaman aku. Soalnya ketika aku hamil si kembar kali ini, aku masih menyusui Nay, jadi berat badan aku belum ideal. Berat badan aku masih over 60 kilo. Jadi memiliki berat badan ideal untuk hamil kembar kayaknya gak harus deh. Tapi yang aku baca-baca, yang aku ketahui, orang yang memiliki badan kurus sulit untuk hamil kembar dibandingkan orang yang memiliki badan subur atau gendut. Jadi untuk hamil kembar kayaknya ya harus ideal ke gendut kali ya. Lanjut, tips yang kelima, suami istri makan kecambah. Oke, tips yang kelima ini pernah aku bahas. Kalau aku suka banget ngemil kecambah mentah mateng, kayak hampir tiap hari aku makan kecambah. Pagi, siang, sore kalau menunya ada kecambah pasti aku makan, aku pasti cemilin, dan aku suka banget makan kecambah. Bukan bubur kacang hijau, tapi memang kecambah panjang, kecambah pendek, kecambah kedelai. Aku suka buat ngemil. Jadi sesuai sama pengalaman aku. Tapi suamiku nggak suka kecambah sama sekali. Bukannya sama sekali sih, sedikit-sedikit makan, tapi nggak terlalu suka makan kecambah. Beda sama aku yang suka banget makan kecambah. Tips nomor 6, minum produk susu. Oke, tidak sesuai dengan pengalaman aku. Soalnya aku tidak suka mengonsumsi produk susu sama sekali. Habis menikah pun aku nggak program minum produk susu agar cepat hamil atau produk susu apapun. Aku nggak suka produk susu. Sampai Nay sekarang juga nggak suka produk susu, kecuali susu UHT, susu dalam kemasan, itu pun nggak tiap hari kita minum. Tips nomor 6, mengkonsumsi produk susu tidak sesuai dengan pengalaman aku. Soalnya kami sekeluarga tidak suka produk susu. Tips nomor 7, makan ubi-ubian. Jadi ini sesuai dengan pengalaman aku. Soalnya aku suka ubi-ubian. Jadi ketika aku main ke tempat orang tuaku tuh suka rebus hampir tiap hari, kayaknya rebus ubi, rebus singkong. Jadi aku pasti suka ngemilnya. Jadi aku suka ubi. Jadi tips ubi-ubian ini sesuai pengalaman aku. Tips nomor 8, makan
daging. Iya, aku suka makan daging, tapi aku nggak tiap hari makan daging, bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi nggak sesuai dengan pengalaman aku. Aku suka daging tapi aku nggak sering-sering mengkonsumsi daging, jadi nggak sesuai. Yang ke-9, ini terakhir, makan tiram. Oh ya, suami makan tiram. Jangankan makan tiram, kayaknya aku dan suamiku juga belum tahu deh tiram itu kayak apa. Bodoh amat. Jadi tips yang terakhir ini tidak sesuai dengan pengalaman aku. Oke, itu aja tips-tips dari artikel yang aku dapat untuk hamil anak kembar tanpa program, tanpa keturunan. Jadi hamil si kembar kali ini aku ndak program, ndak direncanakan, tapi juga keturunan masih 50-50 sih. Dari keturunan kayaknya belum ada, tapi belum tahu sejarah nenek moyang suamiku atau aku atau ada yang kembar. Tapi kata dokter, si twin 2 plasenta, 2 kantong, jadi kemungkinan nggak identik. Jadi bisa jadi ini tanpa keturunan. Kemarin USG alhamdulillah mereka berdua sehat sesuai dengan usia mereka. Mereka mempunyai 2 plasenta, mempunyai 2 kantong. Itu artinya mereka tidak berbagi makanan, mereka mandiri. Jadi bisa disimpulkan mungkin mereka nggak identik. Kalau nggak identik itu biasanya nggak dari keturunan sih. Bisa disimpulkan hamil kali ini memang nggak keturunan. Tapi wallahu alam gimana nanti lahirnya mereka identik atau enggak, itu kan cuma kata dokter dan hasil USG. Oke, jadi keturunan anak itu rahasia Allah. Mau anak kembar, anak tunggal, mau cewek, mau cowok, sama aja. Yang penting itu titipan dari Allah, harus kita jaga sebaik-baiknya. Apapun harus kita syukuri. Tapi nggak ada salahnya kalau ingin memiliki anak kembar, kita berikhtiar, kita mencoba, kita ikutin tips-tips dari artikel juga nggak ada salahnya. Soalnya yang aku lihat tips-tips di artikel ini, walaupun tips-tips di artikel ini nggak semuanya sesuai dengan pengalaman aku, tapi nggak ada salahnya jika ingin memiliki anak kembar tanpa keturunan, tanpa program, dicoba. Keturunan rahasia Allah, nggak ada salahnya dicoba. Siapa tahu mimpi untuk memiliki anak kembar bisa terwujud. Oh iya, untuk sekarang usia kandungan aku 26 minggu. Ini kembar, mereka usia 26 minggu. Doakan lancar sampai persalinan, lancar sampai mereka lahir. Aku sehat, si kembar sehat, semua sehat. Oke, itu aja sharing dari aku. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.